Manchester City setiap tahun ditinggal legenda. Sudah 7 tahun terakhir, Manchester City selalu ditinggal legenda ketika musim panas-panas tiba. Terbaru Ilkay Gundogan, sisanya bisa tebak siapa saja. Gundogan disebut bakal gabung Barcelona, setelah membantu Man City mencapai prestasi terbaik mereka. Ilkay Gundogan baru saja mengakhiri kariernya di Manchester City. Dan dia pasti akan diingat dengan tingkat kesukaan, yang selevel dengan Vincent Kompany, David Silva dan Sergio Aguero oleh supporter. Pemain internasional Jerman itu, memenangkan 12 trofi utama selama 7 tahun tinggal, dan merupakan bagian integral dari banyak kemenangan tim. Memang, Gundogan begitu sering membuktikan diri sebagai pemain City untuk kesempatan besar. Bahkan Kyle Walker menyebut bahwa gelandang serba bisa itu, tampaknya berubah menjadi Zinedine Zidane pada bulan-bulan terakhir, di hampir setiap pertandingan. Declan Rice mau juara, pilih Man City saja. Declan Rice di antara Arsenal dan Manchester City, Rice disarankan agar memilih City jika ingin meraih banyak trofi. Rice menjadi bidikan utama Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. The Gunners tak ragu untuk menyodorkan tawaran tinggi kepada West Ham United demi mendapatkan Rice. Namun, 2 tawaran Arsenal sejauh ini ditolak oleh West Ham. Terakhir, tawaran senilai 75 juta pound plus bonus 15 juta pound belum memuaskan West Ham. Belakangan, City juga ikut mengejar Rice. The Citizens mengajukan tawaran yang tak kalah tinggi dari Arsenal, demi mendapatkan gelandang berusia 24 tahun itu. Ex-striker Liverpool, Robbie Fowler menyarankan agar Rice lebih memilih City. Mantan pesepak bola yang pernah memperkuat City itu menilai, The Citizens adalah jaminan trofi. Kalau Declan Rice ingin trofi, maka dia harus gabung Manchester City, Fowler menulis dalam kolomnya di Mirror. Maaf buat fans Arsenal yang berpikir gelandang West Ham ini, bisa memenuhi potensinya dengan pindah ke klub ibu kota lainnya. Kenyataannya adalah, The Gunners proyek yang belum rampung yang melebihi ekspektasi musim lalu, dan masih finish di belakang City. Satu hal yang terjamin, ketika mereka gabung Pep Guardiola di Etihad adalah panen medali. Tanya saja ke gelandang terakhir yang harus ditebus 100 juta pound oleh City. Sejak meninggalkan Aston Villa 2 tahun lalu, Jack Grealish sudah juara Liga Champions, 2 gelar Premier League, dan Piala FA. Tidak heran Jack merayakan habis-habisan setelah City dapat treble. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Rice. Dia bisa meninggalkan The Hammers dengan kepala tegak, usai membawa mereka juara Europa Conference League, katanya menambahkan. Selangkah lagi Josko Gvardiol merapat ke Manchester City. Josko Gvardiol dipastikan akan meninggalkan RB Leipzig, dan bergabung ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023. Teka-teki, soal masa depan Josko Gvardiol itu disampaikan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Fabrizio Romano menyebut, Manchester City sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Gvardiol. Dikabarkan RB Leipzig meminta mahar senilai 100 juta euro, atau sekitar 1,6 triliun rupiah kepada sang juara Liga Inggris 2022-23. Nominal itu akan menjadikan Gvardiol sebagai bek termahal sepanjang sejarah. Meski Manchester City yang dijuluki klub Sultan, dikabarkan keberatan dengan nominal itu. Mereka menilai harga itu terlalu mahal, untuk ukuran bek yang belum teruji di Liga Inggris. Manchester City lantas bakal meminta Leipzig, untuk sedikit menurunkan harga sang pemain. Gvardiol sendiri, memang salah satu pemain yang masuk dalam daftar belanja Manchester City musim panas ini. Klub milik Sheikh Mansour tersebut kepincut, dengan bek berusia 21 tahun itu karena penampilan impresifnya. Meski masih sangat muda, Gvardiol telah menjadi andalan utama timnas Kroasia di lini belakang. Pada akhir tahun lalu, Gvardiol tampil luar biasa bersama Kroasia di Piala Dunia 2022. Gvardiol memainkan peran kunci, saat meloloskan Vatreni ke babak semifinal.
Menanti inovasi taktik Pep Guardiola bersama Matteo Kovacic dan Declan Rice. Manchester City harus merelakan Ilkay Gundogan pindah, karena kontraknya habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Meskipun begitu, City tetap punya lini tengah yang solid karena mendatangkan dua pemain top sebagai penggantinya. Gundogan adalah bagian penting dari kisah sukses City. Gundogan adalah pemain pertama yang dibeli Pep Guardiola, usai ditunjuk sebagai manajer City. Bersama Gundogan, City memenangkan banyak gelar. Liga Champions 2022-23, menjadi kemampuan yang spesial bagi City dan Gundogan. Hanya saja, setelah kesuksesan itu, Gundogan memilih berpisah dengan City. Dia tak akan menekan kontrak baru dan memilih pindah ke Barcelona. Gundogan adalah pemain yang spesial dan cerdas. 3 musim terakhir, Gundogan selalu bikin 2 digit gol untuk City. Padahal, dia cukup sering absen karena cedera, catatan golnya sangat bagus. Pep menyiapkan 2 nama sebagai pengganti Gundogan, Matteo Kovacic dan Declan Rice. Menariknya, catatan gol 2 pemain itu jauh di bawah Gundogan. Declan Rice bertipe gelandang bertahan, gaya bermain Rice mirip dengan Rodri. Sedangkan, Kovacic lebih fleksibel dan bisa mengoperasikan penalti dekat kotak. Akan tetapi, catatan gol Kovacic tak pernah sebagus Gundogan. Namun, keduanya adalah pemain hebat. Rice telah memimpin West Ham juara UEFA Conference League. Sedangkan, Kovacic pernah jadi bagian dari kisah sukses Real Madrid dan Chelsea di Liga Champions. Namun, Pep adalah pelatih yang cerdik. Dia sudah terbukti mampu menemukan taktik inovasi, dan membuat permainan City selalu berkembang dari musim ke musim. Musim lalu, Pep mengubah John Stones menjadi gelandang bertahan. Lalu, ada Manuel Akanji yang diubah menjadi bek serba bisa. Jadi, menarik untuk menanti apa yang akan dilakukan Pep bersama Rice dan Kovacic. Manchester City luncurkan 3 balon udara raksasa, berbentuk trofi ke angkasa saat pamerkan kesuksesan treble. Manchester City meluncurkan 3 balon udara ke angkasa dalam bentuk trofi Piala FA, Liga Primer Inggris, dan Liga Champions di luar Etihad Stadium, untuk merayakan kemenangan treble mereka di musim 2022-23. Skuad asuhan Pep Guardiola menjadi tim Inggris pertama, sejak Manchester United yang memenangkan treble. Ini juga merupakan pertama kalinya City memenangkan gelar Liga Champions, trofi yang telah lama mereka lewatkan. Sang juara Eropa dijadwalkan akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang untuk menjalani tur pramusim yang dimulai pada tanggal 23 Juli.